Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai akan aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan untuk menguatkan akan jalan kehidupan kita. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih Engkau tetap memberkati kami dengan kesehatan, dengan nafas yang baru, bahkan tetap Engkau percayakan kami untuk kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami, baik di hari-hari yang lalu, bahkan pada hari ini. Sebelum kami melangkah menjalani aktivitas kami memohon kiranya Engkau menyertai akan kami dengan memberikan firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur padamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021, terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 13. Yakobus pasal 1 ayat 13 demikian bunyinya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikian firman Tuhan. Semua orang tahu bahwa dosa itu adalah bentuk penyimpangan dan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Semua orang juga tahu bahwa dosa itu membawa orang kepada hukuman selama-lamanya. Tapi mengapa tidak jarang orang mau menjatuhkan diri pada dosa? Jawabannya adalah karena dosa itu menyenangkan. Dosa itu menarik dan membawa kenikmatan. Entah kita mengakuinya atau tidak, kenikmatan dan kesenangan itulah yang membuat kita tergoda untuk berbuat dosa. Dalam ayat 14 di pasal yang pertama ini, Yakobus berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi pencobaan adalah sesuatu yang membuat kita mau untuk terseret dan terpikat sehingga menghasilkan suatu dosa. Kita mau diseret oleh kesombongan ataupun kemarahan yang menimbulkan akan kebencian. Kita juga membiarkan diri terpikat oleh kenikmatan dan kesenangan yang dunia tawarkan. Hasrat, keinginan untuk melakukan dosa terasa sangat kuat, menggoda akan diri kita. Kita mungkin berpikir, tidak apa-apa, hanya sekali toh, apa ruginya sih kita melakukan dosa itu? Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dosa itu membuat kita mati secara rohani. Gambarannya yang seharusnya keinginan itu menolong kita untuk mengerti akan apa yang kita kehendaki, tapi ternyata keinginan diri itu membuat kita untuk lebih tertarik kepada dosa dan menimbulkan akan dosa. Jemaat terkasih, kita mungkin bertanya, jika dosa itu begitu buruk, mengapa Tuhan mengizinkan kita jatuh ke dalam pencobaan? Mengapa Tuhan membiarkan kita berada dalam situasi yang menggoda sehingga kita kemudian berbuat dosa? Sayangnya pemikiran yang demikian menunjukkan bahwa kita belum benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak atau apa yang ada dalam hati Tuhan. Yakobus mengingatkan dalam firman Tuhan hari ini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan selalu baik, dan ia sangat baik dalam kehidupan kita. Tidak seperti kita, Tuhan tidak dapat dikendalikan oleh yang jahat.
Tuhan juga tidak menginginkan kita dikendalikan oleh yang jahat. Karena Dia tahu kerusakan apa yang akan kita terima atau yang akan kita derita saat kita menyerah pada pencobaan yang diberikan oleh si iblis. Iblis yang senang mencobai kita. Dia senang menjerat kita supaya kita tidak mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang kekal dari Tuhan. Bila kita telah membiarkan diri jatuh dalam keinginan diri sendiri yang mengarah kepada dosa, maka kita perlu supaya Tuhan melepaskan kita. Karena itulah dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita meminta supaya Tuhan melepaskan kita daripada yang jahat. Supaya Tuhan kembali mau mengampuni kita, membawa kita kembali untuk hidup di dalamnya dan menguatkan iman kita agar kita tidak jatuh lagi dalam kenikmatan dunia yang menghancurkan akan iman kita. Jemaat terkasih, Tuhan tidak menginginkan kita menderita karena dosa. Dia mau kita menikmati kebahagiaannya. Dia mau kita merasakan kebaikannya yang menghidupkan. Dan kebaikannya itu bisa kita nikmati saat kita taat padanya, taat kepada firman-Nya. Mari kita tidak salah memahami akan hati Tuhan ataupun kehendak Tuhan. Dan selalu ingat bahwa Dia peduli kepada kita. Dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Jangan biarkan diri kita jatuh dalam pencobaan oleh karena godaan yang ditawarkan oleh si iblis. Tapi kuatlah selalu dalam iman kepada Yesus Kristus dan minta supaya Tuhan melepaskan kita daripada yang jahat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Sungguh Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami tidak menjatuhkan diri kepada keinginan diri sendiri yang membawa kepada dosa. Dunia menawarkan begitu banyak godaan, menawarkan begitu banyak kenikmatan, kesenangan yang mengarah kepada dosa. Memang Tuhan tidak melarang kami untuk bahagia. Tuhan tidak melarang kami juga untuk memiliki keinginan. Tapi jika keinginan itu berasal dari diri sendiri yang mengantar kepada dosa, maka kami telah menghantarkan diri kami atau membiarkan diri kami terjerat oleh keinginan iblis. Karena keinginan iblis membuat diri kami untuk kehilangan kehidupan yang kekal. Tuhan, kami tahu bahwa sebagai manusia, kami tidak luput dari yang namanya godaan. Kami tidak luput juga dari yang namanya dosa. Karena Tuhan kami mohon, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa dalam doa Bapa kami, kiranya Engkau melepaskan diri kami daripada yang jahat. Jangan bawa kami Tuhan ke dalam pencobaan. Tapi pun bila mana kami harus masuk dalam pencobaan itu, kuatkanlah iman kami. Kuatkanlah pengharapan kami. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis di padang gurun, Ia tetap percaya dan kuat di dalam Tuhan. Kami pun demikian Tuhan. Bila mana begitu banyak godaan, keinginan untuk menjadi pribadi yang sombong, keinginan untuk menjadi pribadi yang egois, mementingkan diri sendiri, keinginan untuk membenci ataupun membuat orang lain menderita, keinginan untuk menikmati hasrat duniawi ini yang membawa kami pada dosa. Jangan biarkan kami Tuhan untuk terseret dan terpikat olehnya. Tapi biarlah kami terseret dan terpikat oleh-Mu senantiasa. Oleh firman-Mu, oleh kasih-Mu, oleh kebaikan-Mu. Tuhan Yesus kami mohon untuk seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami dan pelayanan kami. Kami serahkan kepada-Mu. Tuhan ajari kami, Tuhan pimpin kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon padamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa
menguatkan kita dalam iman kita dan pengharapan kita, dan melepaskan kita daripada yang jahat, supaya kita tidak jatuh atau larut di dalam segala dosa yang mana si iblis selalu ingin mencobai kita agar jauh dari Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat.